Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib yang berbahagia, rahimani wa iyyakum. Alhamdulillah atas kemudahan yang Masya Allah berikan kepada kita sekalian, dan kita ungkapkan dengan kalimat ini pujian kita dan syukur kita kepada Allah Jalla wa Ala. Semoga kita tetap jadikan istiqomah di atasnya sampai berjumpa dengannya dalam keadaan demikian. Salat dan salam tak lupa juga kita sampaikan kepada teladan kita dan pemimpin kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan siapapun yang mengikuti jalan beliau sampai akhir zaman. Kita masih bersama faedah dari kitab Al-Wadih fi Fiqhil Kitab wa Sunnah, penjelasan tentang fikih kitab dan sunnah yang tulis oleh Fadlatul Syekh Dr. Muhammad Badi' Musa Hafizahullah Ta'ala, masih bersama pembahasan tentang hal-hal yang terkait dengan jenazah. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini kita memasuki pembahasan berikutnya, yaitu pembahasan yang ketiga, as-salatu alal janazati, pembahasan tentang menyolatkan jenazah. Beliau katakan yang pertama, hukmuha, hukum menyolati jenazah. As-salatu alal mayyiti fardu kifayatin, menyolati mayit atau jenazah hukumnya fardu kifayah. Mana fardu kifayah? Itu kewajiban yang Allah bebankan untuk sekumpulan manusia dari kaum muslimin, dan apabila sudah ada yang mengerjakannya dengan jumlah yang mencukupi, maka gugurlah kewajiban itu dari yang lainnya. Namun apabila tidak ada seorang pun yang bisa melakukannya, maka semuanya berdosa, dan hukum ini berubah menjadi fardu ain. Oleh karenanya, walaupun hukumnya fardu kifayah, maka masuk dalam kategori ilmu-ilmu yang wajib kita mengetahuinya. Masuk dalam hadis Nabi SAW, fas'alu ahla dzikri, hadis beliau, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu hukumnya fardu bagi setiap muslim. Beliau katakan liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fi man mata wa alaihi dainun. Ini diambil dari sabda Nabi SAW tentang orang yang mati dan dia menanggung dosa. Sallu ala sahibikum, salatlah kalian terhadap sahabat kalian ini. Kejadiannya, Nabi SAW ketika ingin menyolati seorang jenazah, dan Nabi SAW apabila menyolati seorang jenazah, maka ini karunia bagi jenazah tersebut, karena akan menjadi syafaat dari beliau SAW. Namun beliau, di antara sunnah beliau adalah bahwa ketika beliau ingin menyolatkan jenazah, maka beliau bertanya kepada orang-orang yang hadir. Beliau katakan, a'alaihi dain, apakah jenazah ini punya hutang? Jadi ditanyakan hutang itu ketika mau disolatkan, bukan setelah itu. Jadi kebiasaan misalnya bertanya kepada kerabatnya atau siapapun yang kenal dengan jenazah ini, apakah dia punya tanggungan hutang sebelum disolati. Ternyata dia menjawab, ya, dia punya tanggungan hutang 2 dinar kepada fulan. Maka beliau mundur. Lalu beliau menyuruh yang lain, sallu ala sahibikum, kalian saja yang menyolati jenazah kalian. Maka beliau tidak ikut menyolatinya. Kemudian datang seorang sahabat yang disebut dengan
Abu Qatadah radhiyallahu anhu, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, alayya dainuhu." Ya Rasulullah, utangnya menjadi tanggunganku, artinya berpindah. Maka jenazah ini sudah tidak lagi punya tanggungan, hutang, maka beliau pun maju dan menyolati jenazah tersebut. Besok harinya beliau bertanya kepada Abu Qatadah, "Ma fa'ala bidainihi?" Apa yang kau lakukan dengan hutangnya? Dia katakan, "Bukankah dia telah wafat?" Betul, orangnya sudah wafat, tapi hutangnya masih menjadi tanggungan. Maka akhirnya dia bayarkan dan selesai masalah. Ini tentang hutang. Kemudian juga ketika di hari kata beliau, wa qaulu sallallahu yauma mata Najasyi. Pada hari di mana Najasyi wafat. Najasyi raja Habasyah. Yang dulu Nabi SAW menyuruh sebagian sahabatnya hijrah ke tanah tersebut. Di mana Habasyah negeri Nasrani. Dan Najasyi adalah rajanya. Dan dikenal dengan adil. Maka ketika sebagian sahabat hijrah ke Habasyah, kemudian orang-orang kafir Quraisy mengikutinya dan berusaha untuk memberikan provokasi kepada Najasyi agar mengusirnya. Karena beliau adil, maka memanggil utusan para sahabat tersebut dan berdialog dengannya. Lalu dibacakan kepadanya surat Maryam, dan Najasyi nampak beliau mengetahui akan kebenaran apa yang terdalam dalam surat Maryam yang dibacakan. Maka dari situ beliau beriman, namun disembunyikan imannya. Disembunyikan Islamnya dari orang-orang yang ada di sekitarnya, dari kalangan ahli ilmu, dari kalangan orang-orang Nasrani. Dan diriwayatkan bahwa beliau berislam seorang diri di tanah Najasyi, di tanah Habasyah, dan tidak ada seorang pun yang tahu. Maka ketika beliau wafat, malaikat Jibril memberitakan kepada Nabi SAW bahwa Najasyi sudah wafat. Maka beliau pun akhirnya mengumpulkan para sahabatnya dan membuat saf lalu memimpin salat gaib. Najasyi beliau hidup pada zaman Nabi SAW. Beriman kepada beliau, tapi tidak pernah berjumpa sesaat pun. Maka beliau bukan digolongkan sahabat, tapi digolongkan tabi'in. Kenapa dibedakan Ustaz? Ulama membedakan ini karena sahabat memiliki keutamaan khusus, yaitu mendapat jaminan ridho dari Allah Azza wa Jalla. Adapun yang setelahnya tidak, tapi mendapatkan keutamaan golongan terbaik dari manusia yang Allah ciptakan setelah generasi yang pertama. Maka sahabat syaratnya adalah orang yang hidup ketika Nabi SAW diutus, berjumpa dengannya, dan beriman sampai ajal datang. Itu sahabat. Walau sesaat berjumpanya. Sedangkan apabila hidup pada masa Nabi SAW diutus, beriman, tapi tidak pernah berjumpa walau sesaat pun, maka dia digolongkan tabi'in. Seperti Najasyi ini. Ketika Nabi SAW mendapatkan berita akan wafatnya Najasyi, maka Nabi SAW mengumpulkan sahabat lalu mengatakan, "Inna akhan lakum qad mata faqumu fasallu alaih." Sesungguhnya saudara kalian telah wafat, itu Najasyi. Maka berdirilah kalian semua dan salatlah untuk jenazahnya. Kata periwayat, Faqumna fasafafna saffain. Maka kami pun berdiri dan kami pun membentuk dua saf. Hadis riwayat Imam Muslim. Dari dua hadis ini kata penulis menjelaskan bahwa menyolati jenazah menjadi kewajiban bagi kaum muslimin yang mengetahui.
Yang pertama, beliau menyolati jenazah yang punya hutang dan dia ada di Madinah. Lalu beliau mundur dan menyuruh sahabat yang lain untuk sholat terhadap jenazah tersebut. Seandainya kata sebagian ulama, hutangnya belum dibayar atau belum ditanggung oleh orang lain, maka jenazah tetap disolatkan oleh para sahabat dan beliau tidak sholat. Seandainya fardu ain, maka berdosa jelas. Dan Nabi SAW tidak mungkin. Dan beliau sebagai contoh. Yang pertama. Yang kedua, Najasyi, dia hidup sendirian sebagai seorang muslim. Dan ketika jenazahnya dikuburkan, belum ada seorang pun yang menyolatinya. Maka beliau pun setelah mendapatkan berita dari malaikat Jibril alaihissalam, menyolati jenazahnya bersama para sahabatnya dari Madinah, dan kemudian dari sini ada syariat nama salat ghaib. Tentang salat ghaib akan seorang jenazah muslim, asalnya dari hadis ini. Sehingga ulama hadis umum mengatakan salat ghaib disyariatkan untuk jenazah yang wafat dari jenazah muslim yang belum ada seorang pun yang menyolatinya. Adapun bila sudah ada, maka asalnya tidak ada salat ghaib. Asalnya. Kemudian sebenarnya berpendapat apabila jenazah sudah disolatkan dan orang-orang yang mengenalnya belum menyolatkan dan tidak sempat untuk sholat di depan jenazahnya, maka diperbolehkan baginya untuk sholat dari kejauhan, dan itu disebut dengan sholat ghaib. Karena jenazahnya tidak ada di depannya. Adapun bagi yang sempat berkunjung kepadanya dan tidak sempat menyolati jenazahnya, tapi sudah dikuburkan, maka saat itu disyaratkan untuk sholat di depan kuburan jenazah tersebut dengan menghadap kiblat sebagaimana sholat jenazah. Hal ini diambil dari hadis Nabi SAW ketika beliau bertanya kepada sebagian sahabatnya tentang seorang wanita budak yang dia biasa menyapu masjid. Ternyata beberapa hari tidak dijumpai jenazahnya. Ternyata dia sudah wafat. Dan Nabi SAW tidak diberitahu. Jenazah sudah dikuburkan. Maka beliau meminta ditunjukkan di mana kuburannya. Kemudian beliau salat di kuburan jenazah tersebut. Kemudian beliau katakan, wa istafta min dzalika shakhsan la tajibu sholatu alaihima. Ini hukum salat jenazah secara umum. Ya. Hukum salat jenazah secara umum. Dikecualikan dua jenis manusia yang tidak wajib untuk disolati. Yang pertama kata beliau, at-tiflul ladzi lam yablugh. Anak kecil yang wafat dan belum mencapai usia balik. Anak kecil wafat belum mencapai usia balik. Maka tidak wajib untuk disolatkan. Tentu harus ada dalil. Karena asalnya setiap muslim yang wafat, jenazahnya disolatkan. Kenapa di sini kecualikan? Boleh untuk tidak disolatkan. Maka beliau katakan, berdasarkan ucapan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud yang sahih, dia katakan mata Ibrahimu ibnun Nabi SAW. Ketika wafat Ibrahim, anak laki-laki Nabi SAW, wa huwa ibnu thamaniya asyar syahran, dan ketika wafat usianya baru 18 bulan. Falam yusalli alaihi Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW tidak menyolatinya. Kalau disolati bagaimana Ustaz? Boleh. Kemudian juga hadis yang kedua, juga dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha.
Ata Rasulullah SAW bisobiyin min sibyanil ansor fasalla alaihi. Pernah juga dihadirkan jenazah seorang bayi dari bayinya kaum Ansor kepada Rasulullah SAW, kemudian beliau pun menyolatinya. Jadi untuk jenazah jenazah anak-anak yang belum sampai bisa balik, boleh disolati, boleh tidak. Kemudian yang kedua, asyahid, orang yang mati syahid. Yang disebut dengan mati syahid di sini adalah orang yang terbunuh di medan pertempuran dalam rangka meninggikan kalimat Allah. Baik peperangan yang dia lakukan itu karena mempertahankan negeri, atau orang tua kita dulu melawan penjajah, atau dia terbunuh ketika diperintah oleh penguasa muslim untuk menyebarkan dakwah Islam. Seperti pada zaman Nabi SAW dan Khulafaur Rasyidun, menyiapkan pasukan, lalu meminta siapapun yang ikut untuk pergi ke negeri-negeri yang belum masuk kepadanya Islam, agar Islam masuk kepadanya. Lalu gugur dalam pertempuran. Itulah syahid yang dimaksud. Adapun jenis syahid yang lain, yaitu orang yang mati dalam kematian yang wajar, bukan karena perang, namun dihukumi oleh Nabi SAW mereka syahid. Dihukumi oleh Nabi SAW mereka syahid. Golongan yang pertama, syahid yang terbunuh di medan pertempuran, disebut dengan syahid dunia. Disebut dengan syahid dunia, yaitu karena terbunuh di dunia. Maka di dunia digolongkan syahid. Adapun yang kedua disebut dengan syahidul akhirah. Di dunia mati biasa, di akhiratnya dikumpulkan bersama syuhada. Siapa mereka? Yang dikabarkan Nabi SAW dan hanya golongannya, diantaranya orang yang mati karena tenggelam. Tenggelamnya bukan bunuh diri, bukan. Tenggelam memang karena musibah. Atau terbakar, terkena reruntuhan, wanita yang mati dalam keadaan nifas, orang yang mati dalam keadaan menanggung penyakit di perut atau di paru-paru, orang yang terkena wabah, jenazahnya diurusi sebagaimana jenazah pada umumnya. Dimandikan, dikafani, dan disolati. Ini tentang syahid yang kedua. Adapun yang dibahas di sini syahid yang pertama tadi. Itu syahid dunia yang terbunuh dalam pertempuran meninggikan kalimat Allah Azza wa Jalla. Bukan dalam pertempuran mengusung pemahaman-pemahaman tertentu yang tidak diizinkan oleh syariat. Bukan demikian. Kata beliau, an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu maqal, dia mengatakan, kana Nabi SAW yajma'u baina rajulain min qatla Uhud fi thawbin wahid. Ketika perang Uhud selesai, maka Nabi SAW dengan para sahabatnya mengumpulkan jenazah-jenazah yang gugur di sana. Kemudian dikumpulkan, ada 2 orang dimasukkan dalam satu liang lahat dengan satu baju, yaitu satu kain kafan. Jadi mereka dikuburkan bersama pakaian yang masih dipakai, bersama luka yang ada, lalu hanya ditutup dengan kain tambahan, lalu dikuburkan. Tsumma yaqul, lalu mengatakan, ayyuhum aktsar akhdhan lil Qur'an. Yang pertama kali dikuburkan adalah yang paling banyak hafalan Qur'annya. Nah, ini kan menunjukkan akan keutamaan hafalan Qur'an. Fa idza usyira lahu ila ahadihima qaddamahu fil lahad. Apabila salah satunya ditunjuk oleh yang lain, maka didahulukan untuk dikuburkan ke liang lahat. Waqal, dan mengatakan,
Ana syahidun ala haula yaumal qiyamah. Aku akan menjadi saksi untuk mereka itu pada hari kiamat bahwa mereka adalah orang-orang yang syahid. Wa amara bidafnihim fi dimaihim walam yughassalu walam yusalla alaihim. Maka Nabi SAW memerintahkan para sahabatnya untuk menguburkan mereka para syuhada tersebut dengan darah yang ada pada mereka di pakaian-pakaian mereka, dan mereka tidak dimandikan juga tidak disolati. Ini dalil orang yang mati dalam pertempuran tidak disolati. Wa thabata Nabi SAW ara yawma Uhud bi Hamzata fasujjiya bi burdatin. Demikian juga riwayat datang dari Nabi SAW dan pasti bahwa beliau pernah memerintahkan pada hari Uhud agar jenazah pamannya ditutup dengan kain burdah, yaitu kain selimut yang menutupi tubuhnya. Tsumma shalla alaihi, lalu menyolatinya. Padahal Hamzah juga radhiyallahu anhu gugur di Uhud, tapi Nabi SAW menyolatinya. Nah, ini menunjukkan bahwa boleh disolati, boleh tidak. Pertanyaan, apakah hikmahnya Hamzah radhiyallahu anhu disolati? Nanti akan ada jawaban insyaallah. Fakabbara tis'a takbirat, lalu beliau bertakbir dalam salatnya 9 kali. Kalau salat bukan 4 kali, nanti ada penjelasannya insyaallah. Tsumma ata biqatla yasifun wa yusalli alaihim. Lalu dihadirkan lagi jenazah yang lain, maka para sahabat yang masih hidup pun membentuk saf lalu menyolati mereka, wa alaihi ma'ahum, dan juga menyolati Hamzah bersama mereka. Jadi boleh disolati, boleh tidak. Kemudian yang pernah saya dapatkan sendiri penjelasannya ketika kami di suatu daurah, ada teman seorang ustadz yang wafat. Di tempat tersebut wafat. Kemudian disolati oleh di antara muridnya Syekh Al-Albani rahimahullah, dan juga wafat Syekh Muhammad Musa Al-Nasr rahimahullah taala. Ketika menjadi imam, beliau mengatakan kita akan menambah takbir untuk jenazah ini lebih dari biasanya. Itu biasanya 4 kali takbir. Kita akan tambahi karena beliau wafat dalam keadaan belajar ilmu syar'i. Maka saat itu takbirnya 5 kali. Nah, di sini kami dapat penjelasan bahwa seseorang itu apabila orang yang mulia dalam agama, maka tidak mengapa takbirnya dilebihkan untuk memuliakan dia. Nanti akan kita dapatkan insyaallah penjelasan lebih lanjut tentang hal tersebut. Beliau bawakan lagi hadis yang lain. An Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, beliau mengatakan shalla bina Rasulullah SAW ala qatla Uhudin ba'da 8 sinin kal muwadda' lil ahya wal amwat. Pernah Nabi SAW menyolati jenazah syuhada Uhud setelah 8 tahun mereka dikuburkan, seakan-akan beliau mengadakan perpisahan dari orang yang hidup kepada orang yang mati. Perpisahan. Jadi Uhud terjadi tahun berapa? 3 Hijriah. Beliau wafat tahun 11 Hijriah. Nah, ini 8 tahun setelah Uhud, berarti sekitar 8 tahun. Jadi menjelang wafatnya beliau. Dan di sini beliau menyolati jenazah Uhud, kata periwayat, yaitu sahabat yang mulia Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, seakan-akan beliau mengadakan perpisahan kepada yang sudah wafat ataupun yang masih hidup. Bahwa beliau tidak akan lagi melanjutkan hidupnya, harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang muttafaqun alaih, riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Kesimpulannya dari
Menyolati ini bahwa untuk dua jenis jenazah tadi, yaitu anak-anak yang belum sampai usia balik dan orang-orang yang mati syahid di medan pertempuran, maka boleh disolati, boleh tidak. Berikutnya beliau katakan, waman mata fi baladin laisa fiha man yusalli alaihi salatal hadir. Lalu beliau paparkan di sini permasalahan. Oh, tadi sudah disebutkan secara umum. Pertama, orang yang wafat di negeri di antara kaum muslimin. Kemudian keadaan khusus yaitu anak-anak yang belum mencapai usia balik dan orang yang mati syahid. Sekarang kasus berikutnya, apa kata beliau? Dan untuk mayit yang mati di negeri yang di sana mayit ini belum disolati oleh orang yang hadir. Mungkin karena dia orang asing atau karena dia negeri yang tidak ada muslimin seperti Najasyi tadi, atau juga mungkin karena musliminnya tidak mengenal syariat sholat jenazah. Dan ini sangat mungkin. Jadi mayit itu belum disolati negeri dia wafat. Shalla alaihi ta'ifatun minal muslimin sholatal ghaib, maka boleh sekelompok kaum muslimin yang kenal dengan orang tersebut untuk sholat ghaib. Alasannya apa itu? Kata beliau, li sholatin Nabi SAW ala Najasyi. Karena Nabi SAW menyolati Najasyi yang wafat di negeri beliau yang tidak menyolati beliau. Lalu dibawakan lagi beberapa hadis ini. Yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW na'an Najasyi fil yaumil ladzi mata fihi. Bahwa Rasulullah SAW pernah menyampaikan berita kematian Najasyi pada saat di hari beliau wafat, yaitu wafatnya Najasyi. Kharaja ilal musalla fasaffa bihim wa kabbar arba'an. Lalu beliau keluar menuju musalla. Jadi kata sebagian ulama, Nabi SAW apabila menyolati jenazah maka tidak di masjid, tapi di luar. Ada tanah lapang khusus untuk sholat jenazah. Maka beliau keluar ke tempat sholat lalu membuat shaf untuk para sahabat yang ikut keluar. Lalu bertakbir sebanyak 4 takbir. Bisa katakan 4 takbirnya. Nanti disebutkan khusus tentang takbir saat sholat jenazah. Ini masih berbicara tentang hukum menyolati. Riwayat yang kedua, qala Ibnul Qayyim rahimahullah fi Zadil Ma'ad. Al-Imam Ibnul Qayyim menyebutkan dalam kitabnya Zadil Ma'ad. Zadil Ma'ad arti bahasa Indonesianya bekal untuk kembali ke akhirat. Kitab ini ditulis termasuk kitab sejarah Nabi SAW. Tapi isinya fikih. Maka disebut dengan fikih sirah. Dan kami mendapatkan wasiat dari banyak masyayikh agar kitab ini dibaca. Karena isinya yang bagus terkait dengan sirah dan juga fikih dari kejadian-kejadian yang dialami oleh Nabi SAW. Sehingga tahu kenyataannya. Apa kata beliau? Walam yakun min haji SAW wa sunnati SAW as-salatu ala kulli mayyitin ghaibin. Bukan termasuk petunjuk Nabi SAW dan bukan juga termasuk sunnahnya menyolati jenazah yang gaib. Jadi tidak setiap kita mendapatkan fulan meninggal dunia di Mekah, lalu kita sholat gaib di sini. Fulan meninggal dunia di Madinah, lalu sholat gaib di sini. Meninggal di Jakarta, sholat gaib di sini. Tidak. Tidak setiap orang yang gaib disolati, kata beliau. Faqad mata khuluqan katsir minal muslimin wahum ghuyyab. Pada zaman Nabi SAW banyak dari para sahabat yang wafat. Dan mereka gaib dari Nabi SAW
falam yusalli alaihim, dan tidak ada riwayat Nabi SAW menyolati mereka secara gaib. Wasahha annahu shalla 'ala Najasyi salatahu 'alal mayyit, dan sahih hadisnya beliau menyolati Najasyi salat mayit itu gaib. Dan juga tidak disebutkan riwayat ketika beliau mengutus para sahabatnya untuk pergi ke Yarmuk. Kemudian di sana melawan Romawi. Yang kemudian 3 sahabat yang beliau pilih jadi komandan semuanya gugur, termasuk anak pamannya, itu sepupunya. Kakak dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yaitu Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, gugur. Lalu kemudian digantikan oleh orang yang bukan orang yang menonjol dalam Islam, yaitu Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Dan tidak disebutkan riwayat dalam hadis tersebut bahwa Nabi SAW salat gaib untuk mereka. Tidak disebutkan. Dan sebagainya. Kemudian berikutnya, permasalahan berikutnya, wa kullama kathura jam'ul musallin kana afdal lil mayyit. Kata beliau, semakin banyak jamaah yang ikut menyolati seorang jenazah, maka lebih baik atau afdal untuk mayit. Jadi sebisa mungkin sholat jenazah itu dilakukan oleh banyak orang. Nah, ini yang barangkali tidak sedikit dari kaum muslimin kalau sudah urusan sholat jenazah, dipikirnya itu kan fardu kifayah, sudah menyolati ya sudah, tidak usah kita ikut menyolati. Keliru. Karena sholat jenazah itu kebaikan untuk mayit, juga kebaikan untuk yang menyolati. Sudah kita lewati sebelumnya, yang menyolati itu mendapatkan pahala 1 qirat, sangat besar. Lu katakan di sini, an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi SAW qala, dia bersabda, ma min mayyitin yusalli alai ummatun minal muslimin yablughuna mi'ata kullihim yashfa'una lahu illa syuffi'u fihi. Tidak seorang mayit pun yang disolati oleh sekumpulan muslimin mencapai jumlah 100 orang, melainkan semuanya akan memberikan syafaat untuknya. Dan syafaatnya diterima oleh Allah. Jadi orang menyolati jenazah itu syafaat untuk jenazah. Hadis berikutnya, hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau katakan, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ma min rajulin muslimin yamutu fayaqumu ala janazati arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'a illa syafa'ahumullahu fihi. Tidak seseorang pun dari seorang muslim yang meninggal dunia, kemudian jenazahnya disolati oleh sebanyak 40 orang yang semuanya tidak berbuat syirik kepada Allah sedikit pun, melainkan mereka itu memberikan syafaat untuk jenazah ini dan syafaatnya diterima oleh Allah. Red pertama mengatakan berapa? 100. Yang kedua 40. Jadi minimal 40 orang, syaratnya tidak berbuat syirik, bertauhid, maka menjadi syafaat untuk jenazah. Kalau 100 orang tanpa catatan, sampai 100 orang, syafaat untuk jenazah. Masalah berikutnya, wala yajuzu salatu 'alal kuffari wal munafiqin. Tidak diperkenankan salat jenazah untuk orang kafir dan munafik. Jadi, kalau orang kafir jelas, siapa orang kafir? Yang selama hidupnya tidak mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Walaupun dia ikut sholat, walau dia ikut siam Ramadan, dia bayar zakat. Kalau ditanya, Muslim tak mas? Enggak, dia cuma toleransi aja. Ada nggak begitu? Ada. Saya jumpai ada. Senang dia. Tapi tidak mau mengucapkan kalimat syahadat. Maka tidak salat di jenazahnya.
Bukan kafir sesuai dengan tuduhan sebagian orang. Karena mengikuti pemahaman yang menyimpang. Bukan. Kemudian tidak juga untuk orang munafik. Orang munafik zaman ini tidak dikenal. Beda dengan zaman Nabi SAW. Langsung namanya disebutkan Nabi SAW kepada sebagian sahabat. Namun kita diberi tanda dalam Al-Quran dan juga dalam hadis Nabi SAW. Siapa mereka? Orang yang ketika bicara begitu jelas kebenciannya kepada Islam. Dan kebenciannya kepada apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Walaupun dia mengamalkannya. Lisannya menyebutkan tentang kebencian, maka jenazah tidak sholat. Ini termasuk golongan munafik. Juga wal istighfaru lahum. Dan tidak boleh juga memohonkan ampunan untuknya. Wattarahum alaihim, dan mendoakan rahmat untuknya. Dari mana ini? Beliau katakan pertama dari firman Allah Azza wa Jalla di surat At-Taubah ayat 84. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abadaw wala taqum ala qabrih innahum kafaru billahi wa rasulih wa matu wa hum fasiqun. Janganlah engkau Muhammad SAW menyolati seorang pun dari mereka yang mati, dan itu jangan kau lakukan selamanya. Jangan juga engkau berdiri di atas kuburannya untuk mendoakannya, karena mereka telah kafir kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka mati dalam keadaan fasik, itu dalam keadaan munafik. Ini orang-orang munafik. Ayat yang kedua, surat At-Taubah ayat 113. Allah berfirman, "Maka lin-nabiyyi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabun nar." Annahum ashabul jahim. Tidaklah pantas bagi Nabi SAW dan orang beriman untuk memohonkan ampunan kepada Allah, yaitu istighfar. Bagi siapa? Bagi musyrikin. Orang musyrikin yaitu orang yang tidak mengucapkan dua kalimat syahadat. Walau mereka keluarga terdekat, setelah jelas bagi mereka bahwa mereka itu termasuk penghuni neraka jahim. Nah, di sini kadang sebagian kita latah. Orang yang non-muslim meninggal dunia dikatakan almarhum. Almarhum doa. Artinya apa itu? Semoga Allah merahmatinya dan mengampuni dosanya. Tidak boleh. Ucapan almarhum doa. Dikhususkan hanya bagi jenazah orang muslim. Atau rahimahullah. Kemudian hadis Nabi SAW menyebutkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau katakan, qala Rasulullah SAW, "Ista'dzantu Rabbi an astaghfira li ummi, falam ya'dzan li, wasta'dzantuhu an azura qabraha fa'adzina li." Aku pernah meminta izin kepada Allah Tuhanku agar aku memohonkan ampunan untuk ibuku. Allah tidak mengizinkanku. Dan aku minta izin kepadanya agar aku mengunjungi kuburannya. Maka dia mengizinkanku. Nah, di sini hadisnya riwayat Imam Muslim. Ulama sepakat dari seluruh mazhab, bukan ulama hadis, bahwa hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari Imam Muslim sahih dan diterima. Dan di sini perlu menjelaskan mengapa Nabi SAW tidak diizinkan oleh Allah untuk beristighfar untuk ibunya. Karena ibunya wafat di masa jahiliyah. Sebelum Nabi SAW diutus. Dan orang-orang yang wafat dalam masa jahiliyah, maka hukumnya hukum jahiliyah. Masalah berikutnya, wastahabbu an yusaffu wara al-imam salasa sufuf wa in qallu. Lalu ketika salat jenazah ingin dilaksanakan, maka makmum yang ingin menyolatkan dibikin 3 shaf walaupun jumlah mereka sedikit. Contohnya di sini mau salat jenazah. Lalu ada sekitar 10 orang. Satu jadi imam,
3 orang shaf pertama, 3 orang shaf kedua, 3 orang shaf ketiga. Tidak harus penuh satu shaf masjid ini, tidak. Karena bukan dalam rangka sholat fardu, tapi sholat jenazah. Maka dianjurkan membuat 3 shaf. Walaupun jumlahnya sedikit. Dari mana itu? Dari hadis Nabi SAW meriwayat Imam Abu Dawud rahimahullah yang sahih. Disebutkan, ma min muslimin yamutu fayusalli alaihi thalathatu sufufin wal muslimin illa aujaba. Tidak seorang muslim pun yang meninggal dunia, kemudian jenazahnya disolati oleh 3 shaf dari muslimin tersebut yang hadir, melainkan aujaba yaitu jenazahnya diterima oleh Allah. Mendapatkan rahmat Allah. Doa mereka dikabulkan. Disebutkan langsung di sini Nabi SAW 3 shaf. Dan kata ulama ini sunnah. Dan ini yang jarang diperhatikan. Dibikin 3 shaf. Kalau lebih bagaimana Ustaz? Lebih afdol. Lebih afdol. Di hadis yang sudah kita lewati, minimal 40 orang atau 100 orang, maka itu menjadi syafaat bagi mayit. Masalah berikutnya. Wa idza istama'at janaizun. Wa idza istama'at janaizu adidatun minar rijali wan nisa. Lalu bagaimana kalau ternyata yang meninggal dunia lebih dari 1 orang? Ada laki-laki, ada perempuan. Apakah disolati satu-satu? Kata beliau, fa id shalla ala kulli janazatin salatan fa hadha wal asal. Asalnya adalah disolati 1 orang, 1 orang. Itu asalnya. Wa in shalla alayya salatan wahidatan. Namun apabila disolatkan secara serentak, 1 kali solat, ja'ala dzukura mimma yalil imam. Maka cara menyusun barisannya, jenazah laki-laki dulu di depan imam, berjajar, lalu baru jenazah wanita. Seperti shaf salat. Kalau laki-lakinya 2, maka berjajar. Perempuannya 1 di belakangnya. Laki-laki 1, anak-anak 1, perempuan 1 pun begitu. Seperti shaf salat persis. Cuma satu-satu begitu. Wa janaizul inath mimma yal qiblah, sedangkan jenazah kaum wanita di belakang kiblat. Maksudnya di arah kiblat setelah kaum laki-laki. Li fi'li sahabati dzalika 'indama shallu 'ala 9 janaiz. Sebagaimana dilakukan para sahabat Nabi SAW ketika mereka pernah menyolati sekitar 9 orang jenazah, tsumma qalu, lalu mereka mengatakan, hiyas sunnatu, ini adalah sunnah. Mana hiyas sunnah? Adalah ini yang dulu dilakukan pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masalah berikutnya. Wa yajuzu lil mar'ati an tusalla 'alal janazati wa yajuzu lil mar'ati an tusalli 'alal janazati karrajul li umumi nusus fi dzalika. Itu bolehnya seorang wanita ikut sholat jenazah atau menyolati jenazah sebagaimana laki-laki disyariatkan. Karena dalil tentang sholat jenazah umum. Namun, sholatnya bersamaan. Jadi, wanita ikut sholat jenazah bersama laki-laki sebagaimana sholat fardu di belakang. Karena asalnya adalah menyolati kaum laki-laki. Perempuan ikut. Namun di sebagian kaum, ada kaum wanita merasa punya hak sholat jenazah. Sehingga tidak mau berjamaah bersama laki-laki. Maunya sholat, nyolati jenazah sendiri. Tidak, harus ikut. Karena itu asalnya. Kecuali keadaan tidak memungkinkan karena tempat yang sempit, tidak ada tempat untuk perempuan dan sebagainya, maka itu lain. Bukan dari sini an Abbad bin Abdullah bin Az-Zubair rahimahullah taala mengatakan anna Aisyah
radhiyallahu anha amarat an yumarra bi janazati Sa'ad bin Abi Waqqas fil masjid fatusalli alaih. Fanqaran nasu dzalika alaiha. Wa qalat ma asra'a ma nasyan nas. Ma sallar Rasulullah SAW ala Suhail bin al-Bayda illa fil masjid. Kata Abbad bin Abdullah bin Zubair rahimahullah ta'ala, beliau menceritakan tentang bibinya, yaitu istri Nabi SAW. Aisyah radhiyallahu anha pernah merintahkan agar jenazah sahabat yang mulia Sa'ad bin Abi Waqqas diletakkan di masjid, beliau ingin menyolatinya. Maka diingkari manusia, wanita tidak menyolati jenazah. Maka apa kata beliau? Betapa cepatnya mereka manusia itu melupakan apa yang dilakukan Nabi SAW. Tidaklah Nabi SAW menyolati jenazah Suhail bin Bayda kecuali di masjid. Jadi ada dua masalah di sini. Wanita menyolati jenazah, dan jenazah disolatkan di masjid. Boleh disolatkan di masjid. Ini tentang sholat jenazah bagi wanita. Kemudian berikutnya, mana haqqu bil imamati? Siapa yang berhak menjadi imam sholat jenazah? Nah, ini penting. Siapa yang berhak menjadi imam untuk sholat jenazah? Beliau katakan al-waliyu au naibuhu. Yang paling berhak adalah wali. Siapa wali? Pemimpin negeri. Ya, tergantung orang ya. Kalau misalkan dia hanya orang biasa, maka apakah dia RT atau RW atau lurah? Kalau agak dikenal, maka camat atau wali kota atau seterusnya. Atau yang menggantikannya. Sahibus Sultan ka imamil masjid ar-ratib. Yang menggantikannya. Yaitu utusannya atau imam masjid. Dia katakan ahaqqu bil imamati minal wali fa in lam yakunil wali faqra'uhum li kitabillah. Jika wali tidak ada, penguasa negeri tidak ada, siapa yang berhak? Itu orang yang paling banyak hafalannya. Fa in kanu fil qiraati sawa fa'lamu bis sunnah. Jika semuanya sama, maka yang paling tahu tentang sunnah. Ini persis urutan imam untuk salat fardu. Ini yang dianjurkan. Jadi bukan sembarang orang. Lalu beliau katakan qala al-Hasan, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan rahimahullah taala adraktun nasa wa haqqum bisalati ala janaizihim man raduhum li faraidihim. Orang yang paling berhak untuk memimpin salat jenazah adalah orang yang mereka ridho akan amalan fardunya. Ini gambaran secara umum tentang permasalahan-permasalahan yang ada terkait dengan salat jenazah. Sisa pembahasan itu akan kita ambil di majelis akan datang untuk melengkapi faedah. Apa yang baik semua diberkahi dan mudahkan mengamalkannya, dan apa yang keliru semua dimaafkan dan diampuni. Dosa kita sekalian, wallahu a'lam bishawab. Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Qul da'wana alhamdulillah alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.